don't hate your parents Oh, percuma. I feel like Yeah, that's the key. Don't hate your parents. Betul. Karena ya nggak fair juga gitu kalau kita hating our parents, berarti kan seakan-akan bahwa ya kita korban. Iya. Bahwa And victim mentality gets you nowhere. Man. Entah itu gentle, entah itu tough love. Yeah. Maksudnya gentle kalau dilakukan memang orangnya gentle ya mungkin yang penting Iya, maksudnya apa jujur adanya. gitu. Yang penting apa adanya. Karena ada orang tua yang karena ada banyak tips gitu, orang tua harus gini, terus jadi kayak dia suka fake gitu di depan anaknya. Iya. Menurutku itu toxic sih. So because kayak sebab jodoh kita yang paling kuat tuh sama orang tua kita. Jadi kita adalah orang yang paling mengenal orang tua kita. Iya. Begitu juga orang tua kita adalah orang yang paling mengenal kita. Iya. Jadi kalau kita apa adanya, kita sebenarnya juga akan bisa kenal anak kita apa adanya. So we know what to say. Iya. oh. We know what to say, we know what to do. Challenge-nya parenting tuh yang aku alami sebagai orang tua adalah kadang kita nggak mau ngeliat kenyataan tentang anak kita sih. Dan Itu kita nggak mau the challenge ngeliat kenyataan lebih- tentang kita. We are Jakarta Crazy Buddhist. Uli Herdi, Ara Haji Siwi. Apang Alim Studio. Crazy? Definitely. Wise? Not necessarily. Toxic parenting, gentle parenting. Itu yang kita bahas hari ini. pokoknya all about parenting. Iya, aku udah kepikiran kalimat pembuka. Oke. I am so grateful. Aku sangat bersyukur bahwa orang tua aku tidak menganut gentle parenting. Orang tua kamu tuh menganut parenting apa ya berarti ya? Gentle parenting enggak. Bu renting. Burenting. Kak renting, Pak renting. Pak D renting, Aku baru ngerti gue. Bu D renting. Oh iya. I don't know, like I feel like they were pretty tough on us juga sih. Kayak selalu kayak Apa yang paling tough yang pernah dilakukan orang tua kamu for you personally yang kamu ngerasa kayak ini kayak tough parenting? I don't know. Tough love. Tough love. I don't remember. Cuman aku pernah kayak nggak sengaja kesundut gitu, tapi nggak sengaja Sama siapa? sama ibu aku gara-gara dia lagi marahin kakakku terus dia nyundut aku. Saat menyakitkan. Tapi dia nggak sengaja. Gak sengaja gini. Sadis amat. Cuman kayak bener-bener tough on like kalau misalnya kayak harus izin, harus gitu. Maksudnya kan aku tinggal di lantai 2, aku turun ke lantai 1 aja tuh aku harus izin, Bu aku izin ke bawah ya gitu, atau Bapak aku izin ke bawah. Bu, Bapak aku izin minum teh botol. Aku izin teh botol ya gitu. Aku izin teh Tapi botol. kalau kamu minta izin teh botol atau mie instan atau apapun selalu dikasih? Enggak. Oh, Teh botol enggak. maksimal saat sekarang sih it doesn't work that way anymore ya. Setelah kita kayak beranjak dewasa. Asik. Tapi dulu kayak maksimal teh botol 1 sehari. Iya karena takut aku maybe just like don't consume too much of Whatever. no not sugar, just don't consume too much of anything except water gitu kayaknya. Sama kayak mie instan juga kayak sebulan maksimal sekali. Sebulan sekali mie instan. Tapi setiap Iya. sekali makan 7 gitu gak apa-apa ya? Enggak, itu aku kayak I cheat. Me and my siblings, aku dan saudara-saudaraku I cheat. Kayak ya udah kita makan sekali, tapi sekali makan kita kayak berapa gitu. Tapi kita nggak kasih tahu. Terus begitu bapakku tahu kayak apaan tuh curang banget gitu. Tapi kita kayak bener-bener kayak gini sambil makan. Kayak nggak denger gitu. Tapi apa yang membuat kalian nggak rebel gitu? Kan banyak anak yang dilarang-larang Of orang course we tuanya. rebel. Oke. Tapi itu salah satu juga pembelajaran hidup ya. Bahwa kayak kadang-kadang rebelling tuh kayak menjadi sebuah pelajaran hidup gitu menurut aku, kayak think smart. Membuat kita a bit of street smart gitu. Iya, sama kayak dulu kayak aku pernah dimarahin, aku lagi buang air ya waktu itu. Aku ingat banget waktu kecil. Jadi dulu tuh aku selalu kayak ke tempat les bahasa Inggris, tapi aku cuma di mobil doang. Aku nggak masuk ke tempat lesnya. Jadi kamu nggak les sebenarnya? Enggak les. Aku cuma di mobil doang, di parkiran, nggak turun. Tapi kan aku Karena udah kamu berangkat malas. dari rumah. Karena aku malas. Oke. Oh. Terus abis itu kayak ibu aku kayak nggak tahu deh.
Terus habis itu kayak ternyata pulang-pulang ibu aku tahu. Terus habis itu aku lagi buang air, aku dimarahin. Terus aku gak bisa kabur kemana-mana. Jadi dimarahinnya sambil kamu lagi buang air di kamar mandi, dia masuk ke dalam terus dia marah-marah. Iya, gitu, kayak gitu. Yang dimarahin karena kamu bohong. Karena dia tahu karena dia tahu kamu udah duduk, kamu nggak bisa bergerak kemana-mana. Iya betul. You're Terus trap. Terus habis itu, tapi dia sambil marah. That's a good trick. You know? Kapan waktunya marahin anak? Waktu dia lagi boker. Negatifnya a bit smelly though. Oh, iya, Gak bener. bisa terlalu kayak kamu gitu, Iya, karena dia nggak kan bisa, a bit agak. smelly. Tapi kayak kita gak bisa kemana-mana. And Tapi kan nggak kamu buang airnya kan duduk kan? Iya. Kan agak ketutup dong. Of course, so disturbing. Cuman ya gitu sih, aku merasa kayak gara-gara values that yang aku diajarin waktu aku masih kecil. Well, they're not really like super tough, strict parenting yang sampai kayak melakukan kekerasan atau Iya. apapun itu sih. Cuman kayak gara-gara itu, jadi kayak I think it sticks with me gitu. Kayak jadi ada beberapa value kayak, oh kalau misalnya ngomong sama pramugari nggak lihat mata, itu dimarahin loh. Jadi kayak sekarang kayak dan harus ngomong kayak terima kasih, maaf, gitu tuh kayak bener-bener strict banget gitu. Jadi be polite to Be everyone. polite to everyone, ke pelayan, ke pramugari, ke ini. Nah aku ngerasa kayak those values kayak jadinya karena because they were tough on it, jadinya kayak it sticks with you sampai tua. Udah jadi sebuah value yang kayak ngerti gak sih kayak udah jadi kebiasaan yang kayak ya udah gitu. Nah jadi I'm so grateful that nggak Jadi- yang gentle parenting kayak Yang mereka strict itu lebih ke I don't know what gentle parenting means sih. Cuman kayak I don't know like they were pretty tough gitu dulu soal kayak gituan. Berarti gentle versus tough parenting nih. Cuman Iya. kalau dia kan berarti strict tapi soal interaksi sama manusia lain gitu ya. Jadi Iya. harus menghargai orang gitu kan. Iya, and also like kayak nggak boleh ada sikut di meja makan, nggak boleh makan Oh, sambil gitu. ngecak, nggak boleh. Jadi gak boleh makan ambil cak 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 gitu gak boleh ya. Iya bener nggak boleh. Agak aneh ya. Iya sih. Ini bukan Bali Ara gitu ya. Secara dia keluarga seniman. Iya kan. Kembalikan balikku Tiba-tiba, padamu. Ingat, ini hari Senin. Ini lagi di meja makan, kamu Ini ngapain? harinya Minang. Oh ya, tari piring Ara. Gitu. Rabu. Sambil berterbangan semur apa gitu kan. Dendeng. Ya kembali ke topik. Yaudah gimana? I'm like, gue lagi nggak mood bercanda ya Oh ya guys. sorry. Maaf. Tough. Tough. Nih Jakarta, contoh Crazy tough Budis. parents ya. Childrennya kami ini. That's a tough mother. Tough mother. Iya terus kayak Iya. aku suka banget nyanyi. Terus kayak nggak boleh nyanyi di tengah-tengah makan. Emang kamu suka nyanyi randomly anywhere gitu? Iya. Iya sih kayak dari zaman dulu kan tiba-tiba nggak ada apa-apa kamu suka nyanyi tapi aku nggak ngeh kalau di rumah kamu juga tiba-tiba di meja makan tuh tiba-tiba. Iya dulu tuh kayak kamu- dulu kayak Les Miserables itu baru keluar terus kayak ada scene nih kayak si Jean Paul Jean the peran utama kayak Gimana lagunya? 2, 4, 6, 1 gitu terus aku kayak tengah-tengah makan aku suka kayak gitu terus dia marahin. Nggak. Karena Aneh Ra, bisa jangan kayak jadi gitu aneh sebenarnya Ra. Karena keluarganya juga kebayang gak sih lagi makan tiba-tiba Iya. anak lu kayak Jadi bisa jadi tough parenting model gitu karena anaknya kayak model gini. oh, iya. Iya. Sebenarnya any parents would react to that sih kayaknya. Iya. Terus Iya nggak sih? I'm always so I'm always so kayak uncomfortable whenever kayak ada orang yang dimarahin. Itu sampai sekarang. Ada suasana marahan, ada suasana perberanteman, ada suasana I'm always so uncomfortable. Terus abis itu kakakku yang cowok bukan Nala. Kakakku yang cowok tuh kayak always troublemaking. Terus kayak dia selalu jahat sama aku. Terus kayak kalau tiap kali Kasian ya kamu kasian. Dulu. mau jangan mau. Kasian Terus abis banget. itu kayak iya literally tau gak sih jahatnya apa? Apa? Jadi dia kayak gini di tengah-tengah mall kayak model mall yang kayak tau gak sih yang kayak Sogo Seibu gitu. Kayak it's very kayak buat anak kecil tuh kayak Very big, Maze. kayak very big it's- gitu. yeah, very big and it's like a maze. Terus kayak di jalanan, ayo kita lomba lari gitu. And I was like 5 or 4 and dia tuh berarti udah gede udah 10 tahun. Ayo kita lomba lari di sini gitu. Terus kayak ayo gitu. Terus karena aku kayak aku diajakin main sama kakak aku. Oh, Terus aku wow. happy banget. Terus aku mau lomba lari terus kayak 1, 2, 3 terus aku lari secepat mungkin. Dia nggak lari sama sekali. Tujuannya adalah Tujuannya adalah aku tersesat di mall itu. Bener-bener terus aku nangis
nangis-nangisnya gitu. He was Dia jahat banget. just trying to lose you from the family. Right? Yeah. He was trying to get me adopted to another family. Gimana Mungkin caranya karena- supaya adik gue hilang gitu. Iya, di mungkin keluarga. karena dia termasuk kakak yang bete karena adiknya suka nyanyi pas makan. Terus kayak, Orang muda hati bye. Terus abis itu anyway, terus setiap kali kayak dimarahin, pokoknya si kakakku namanya Raka ini selalu kayak gini, minta maaf, peluk, cium. Oh disuruh gitu. oh, Sama- itu harus. Harus peluk dan harus cium. Oh, And it's terus very kalian kayak awkward. kissing itu kayak gitu. You, no. Terus abis itu pokoknya peluk cium pipi kanan, cipika-cipiki lagi. Cipika-cipiki. Terus abis itu kayak it's so awkward. Terus Raka kan kayak kakakku cowok, dia kayak nggak mau lah, gross gitu kan. Dia udah gede gitu, gross, nggak mau. Terus dia diem aja. Terus abis itu kayak aku selalu nyosor cium duluan kayak peluk cium, peluk cium Raka gitu, peluk cium Raka. Terus aku literally kayak just get this over with. Aku langsung kayak terus aku kayak ibu aku kayak bukan kamu. Sebenarnya keluarga kalian tuh komedi ya. Peluk cium, bukan kamu, dia. Tapi Just get this over with. sebenarnya Ah! membingungkan loh kan. Ada kan peluk cium tuh kan kayak penuh cinta gitu ya. Iya, tapi iya. tapi It's just full of hatred, tapi kayak, dibentak-bentak. Karena adiknya bucin gitu ya. Adiknya nyosor. I want to kiss you. Up until now ya, up until now ya. Iya, suka nyosor ya. Ya intinya gitu. Tapi intinya adalah sekarang kita tahu conflict resolution. Kita juga tahu kayak ini. Oh karena nggak gentle parenting. I think kayak gentle parenting di mana anak kecil kan nggak tahu apa-apa ya tentang kehidupannya. Terus kalau kita terlalu gentle parenting kayak Sebenarnya mereka akan makin clueless nanya ya, deh. gentle parenting tuh kayak gimana sih? Kayak gentle parenting like what? You talk to your children about what? Issues Bang, gitu. kayak kamu gentle parenting deh. Kan aku belum punya anak Dari ya. kacamata aku ya. Heeh. Kamu sama anak kamu kayak parentingnya kayak gentle parenting. What is gentle parenting? Aku nggak tahu sih persisnya gentle parenting apa. Tapi kalau baik-baik kayak sama anak, aku rasa aku nggak sih. I'm trying to aku ngerasa manfaatnya kalau ada keras dikit. Kalau nggak, anak juga kayak agak bingung sih. Oh. Gitu. Jadi kayak memang kalau saatnya memang harus marah gitu. Oh. Tahu dari mana saatnya harus marah. I don't have children, I have a dog. And you're very strict on your dog, man. Iya, because Anjing kayaknya kamu bisa ngomong. enggak sih. Bukan nutup Agak kasar, man. mengagetkan juga ya kalau anjing aku bisa tiba-tiba kayak, bos. Wow. What's going on? Too personal. Damn gitu, kaget juga sih. Cuman kalau anjing itu cuman aku suka heran gitu ngeliat orang-orang yang punya anjing tapi dia memperlakukan anjingnya itu kayak orang gitu. Kayak yang diajak diskusi, diajak ngomong, diajak ngobrol, kayak gentle parenting ke anjing gitu. That's confusing. I also don't don't think the that dog- works. Iya gitu, menurut aku anjing kayaknya gak bisa digituin deh. Kayaknya kan dia cuman duduk, berdiri, sembah. I have a dog trainer and dia bilang Ya kan kayak daripada down kalau aku sih aku malu sembah. banget anjir. So I have a dog trainer and it's mostly like me trainer. Tau gak sih? Maksudnya? Mid trainer. Maksudnya kayak dia dog trainer and he's supposed to train my dog, but he trains me more. Emang iya. Oh, iya. right? Emang iya. Terus dia kayak Karena kan bilang- dia ngajarin kita jadi kayak ya dalam tanda kutip parenting to the dog, right? Iya, and it matters more kan daripada dia anjingnya cuma nurut ke dia nggak nurut ke kita gitu. Betul. Terus kayak dia bilang kayak ngomongnya tuh harus kayak dari sini. Masa gitu. sih? Iya. Dia bilang kayak, Serius? nggak bisa kayak sit gitu, nggak bisa harus kayak. Masa sih? Seriously? Terus dia kayak suruh aku ikutin 6 Emang so iya? kayak malu banget kayak. Gitu. Jadi sit gitu. Kamu Maksudnya kayak sut gitu. kamu bahasa Inggris ya? Kalau ke anjing kamu bahasa Inggris ya? Iya, of course. Oh. My dog is bilingual. My dog is bilingual. Ya aku ke anjing aku juga dua Your dog is bahasa. also bisexual, no? No, I don't know. I mean, Yeah. I think my dog we is. I never think my talk dog is. about it. Tapi ya, Lucu are juga. you gay? And then I'm okay. If you're gay, I'm And then okay. anjing aku kayak, oh. Kamu bisa tahu anjingmu gay kalau tangannya suka gini. Dia kalau duduk dia gini soalnya. Terus dia kalau dia minta makan yang Iya, udah. Jijik banget ya.
We're not saying gays are gross, we're saying apang is gross. Ini nggak Buddhis banget ya ini omongan-omongan kayak gini. Jangan. Memalukan. I don't know the Buddhism of this episode. Karena as dari well. parenting jadi ke anjing soalnya. Oh yes, ya, oke. Itu bukan parenting, itu parenting. Itu parenting gitu. parenting. Tapi jadi kan Oke, kan di antara kita bertiga yang udah punya anak kan Apang. Iya. Dia tadi lagi cerita, and then you're like kayak you're taking over the conversation. Sorry. Oke, kembali ke Apang. Jadi orang tua tuh susah gak sih Bang ternyata ya? Susah. Oke. Kenapa Susah namanya banget. orang tua sih kayak kenapa orang tua? gitu? Parents. Oke, Iya, jadi iya. parents terus Karena kalau apa nih orang tua? Kenapa Parents, orang tua? kalau jadi orang tua ya udahlah kan susah. lo memang udah tua juga Iya, kan. Om Muli ya orang tua. Aku orang tua, Tapi belum jadi orang tua. tapi belum jadi parents. Oh, oke. Tapi udah jadi parents. Ya kembali ke apa? Berarti kita nggak punya istilah buat orang tua ya? Kalau Inggris kan old man Parents, sama parents old lain. people. Iya. Kalau kita orang tua itu adalah ayah dan ibu. Enggak sih. Iya kan? Orang tua itu ayah dan ibu kan? Cuma disambung aja orang tua sama orang Iya. tua. Oke. Jadi menurut Iya. kamu gini deh, Nggak penting supaya kita banget. we wrap up di episode ya. Kayak bentar lagi kita Wow, udah jadi- sejam. Iya. Lo Enggak, supaya kita menuju wrapping up nih, karena kayak kita benar-benar masih tahap intro nih anjay. Apa menurut kamu parenting yang ideal? Iya benar. Langsung aja deh. Parenting yang Sebagai ideal. orang tua Gua ya, nggak sebagai tahu parents. parenting yang ideal gimana? Orang Lo- anak gua Menurut masih kamu, kecil. menurut kamu adalah parent yang ideal dong. Aku berarti nunjuk-nunjuk kamu tuh nggak sopan ya sama orang It's tua. okay, aku aduh. Kedeketan, Li. Coba munduran dikit coba, Li. Efeknya sama gak? Sama lu, Li. Jadi orang tua susah nggak? Susah. Apa susahnya? Tapi aku juga gak tahu aku orang tua yang baik karena anakku belum besar ya. Maksudnya Iya. anakku Lo semua terinspirasi masih- nggak dari orang tuanya Ara? Kan Iya. orang tuanya Ara kan sering cerita-cerita mengenai parenting gitu-gitu. Kayak Lo prinsip dapat aku inspirasi pokoknya kalau dia melakukan sesuatu yang merugikan atau menyakiti orang lain gitu, nggak? Mm-mm. ya itu adalah hal yang harus dikeraskan gitu. Karena itu mengingatkan aku juga. Serius banget bro. Jadi kayak gini dong. Jangan sakiti orang lain gitu. Kage Bushido. Untung nggak jadi orang tua kalian nih. Capek ya? Iya kayaknya. Kayaknya capek. Susah ya? Capek, berat ya? Berat. Kayak kita dari sudut pandang anak gimana? Kalau kamu dari sudut pandangmu terhadap orang tua Miu. Nah orang tuaku nggak seperti orang tuamu tuh bisa. Aku rasa nggak diajarin sedetail itu tentang etika berinteraksi sama orang sih. Menurutku itu mungkin yang jadi obsesiku untuk dipraktikin ke anakku. Oh. Karena aku ngerasa itu ada skill sosial yang Lacking di kamu. lacking di aku gitu. Karena yang nggak ada kesadaran itu bahwa bagaimana yang namanya menghargai orang lain tuh bukan soal masalah fisik gitu, bukan karena dia kaya, bukan karena dia ini gitu, tapi bagaimana kita memang menghargai keberadaan dia di depan kita gitu, dengan cara ngeliat atau dengan cara kita dengerin gitu. Oh. Tapi biasanya ya itu karena mungkin banyak kultur kan kayak yang penting duit gitu, yang penting siapa lu gitu. Jadi kayak itu menjadi ukuran, jadi yang dibangun adalah kalau kita miskin kayak ya kita nggak dihargai orang lah gitu. Jadi itu yang menjadi ukuran interaksi sosialnya gitu loh. You know that's very interesting kalau misalnya kita, gila, kayak kita, Gimana? we're Sit. going, Sit. yeah, we're going like very Down. kayak serious. Kayak very Talk. interesting about Talk. when we talk about Buddhism kan ada sebab jodoh yang kayak kita udah bahas ya di episode sebelumnya. Tapi Jadi kan kalau orang masih siapa tanya- tahu baru dengar di episode ini. and that's their fault. Iya oke sorry. Bercanda guys, I love you. Cuman kayak ada sebab jodoh dan sebab jodoh paling besar adalah kita terhadap orang tua kita. Means berarti juga kita terhadap anak kita. Maksudnya kita sama orang tua kita itu kalau menurut Buddhism ya jodoh. Jodoh paling deket. deket Karena kayak paling satu- mirip karena ya. You're sekeluar- basically the same person. Sekeluarga kan. Berarti jodohnya deket banget nih sama orang tua. Gitu. Oke. Yeah, you're basically the same person. Berarti Nah itu gimana tuh? Ih curang ya dia ya Pang jawab. Nggak maksudnya kayak ya itu gimana Bener, gitu. dia bener. Jawab Pang. Cepat. Ya kita tidak bisa menyesali apapun yang sudah dilakukan orang tua ke kita. Karena orang tua kita adalah kita adalah orang tua kita. Iya, yang bisa kita lakukan adalah kita mempelajari dan kemudian memperbaiki. Jadi kita percuma gitu kalau But kita. if we memperbaiki, aren't we menyesali in what way? In Kalau what way? memperbaiki berarti kita apa? Kan kita kayak salah tuh orang tua gue gitu.
Ya, Tapi kita bisa mengerti kalau kita punya kecenderungan yang mungkin sama orang tua kita. Iya nggak sih? Mungkin sama. Tapi- Bentuknya Iya, iya. lain tapi dasarnya Iya, sama. Ya, betul, outputnya mungkin beda, tapi Betul, kecenderungan mungkin banget sama gitu Iya, kan. iya. Maksudnya bisa aja, ya contoh yang lebih ekstrim mungkin lebih mudah ya. Misalnya kalau orang tuanya membiasakan untuk mengajarkan anak, udahlah kalau lu suka lu ambil aja gitu. Misalnya dalam konteks mencuri gitu ya. Udah Iya. ambil aja punya orang, nggak apa-apa lah gitu. Ah. Terus anaknya habis itu belajar, "Ih, nggak boleh, ini salah nih. Gue nggak mau melakukan hal yang sama deh. Gue nggak mau mencuri." Tapi bentuk aksinya adalah ya misalnya barang apapun, orang apapun nggak diambil, tapi nggak dia jaga gitu. Oh. Jadi dasarnya adalah sama, tidak menghargai. Tapi itu kan nggak. Itu kan kecenderungan yang sama tapi outputnya beda. Iya betul. Jadi kalau yang kita bisa lakukan adalah ya Menyadari, awareness. Ya karena kan banyak orang yang menyesali dan kemudian membenci gitu loh tarafnya. Ra. Jadi kayak bukan sekedar maksudnya mengevaluasi dan merasakan bahwa itu salah dan kemudian diperbaiki, menurutku nggak apa-apa. Tapi kalau yang kemudian muncul adalah kebencian atau gara-gara orang tua gue nih, dari dulu gue suka dipukulin makanya gue sampai sekarang begini nih gitu. Nah menurutku itu nggak akan ada. Nggak fair juga sih sebenarnya ya. Iya. You know what? Kayak aku tuh selalu ngerasa my mom is such an ambitious mom gitu. Dia selalu kayak ngerasa kayak, oh anak aku tuh harus jadi gini, anak aku harus gitu, kayak anak aku tuh harus gini, harus gitu. Anak aku harus verified dong Instagramnya. Iya. Iya dong. She actually said that. Oh, Terus she kayak did. bener-bener kayak cuman aku doang waktu itu sisa nggak verified sendiri, and I feel like such a worthless Sementara Seno saudaramu yang lain, anjir. Nala Amrita udah verified. 2 years ago. Raka udah like 10 years verified. ago maybe Raka, I don't know. Oh, Kayak kamu udah ya? baru. Oke, berarti kita bisa temenan ya sekarang ya, oke. Oh, thank you. I'm so happy bisa jadi temennya Om Muli. Anyway. Terus and I got so tired kayak, kenapa sih capek banget sih, kayak pressure banget gitu. And then kayak tanpa sadar aku doing the same to my dog. Apa My tuh? dog is so gorgeous. His name is Boris. Oh. Dia skinny, dia tall, dia beautiful. You sounds like your mom talking about you. Yeah, right? He's so gorgeous. Is a girl? He's He's a boy. Oh tapi kok beautiful. Is Boris gay? I think he is, and I'm okay with that. Tapi Okay. kayak bener-bener kayak if he gets fat, I get so grumpy kayak Boris gendutan. Serius? And then kalau tiap kali aku ngomong Boris kamu kenapa gendut, dia kayak he got so depressed. Dia so kayak bersedih di ujung sambil Aku sit lebih parah dari sendirian. ibumu dong. Aku tuh kalau ketemu anjingmu as if dia kayak help gitu. Iya, aku kayak lebih parah dari ibu aku lebih dance mom dari ibu aku terhadap anjing aku. Berarti kamu dan ibumu punya kecenderungan yang sama maksudnya? Yeah, that's exactly the point. Kayak aku bener-bener benci sisi ambitious mom dari ibu aku, tapi I'm like way worse than her. And sebagai dog mom. Terus kayak aku bener-bener ngelatih Boris segalanya. Aku sekolahin dia sit apa segala, aku sekolahin dia agility yang lompat-lompat. Percuma. Dia harusnya terapi psikologis. Dia Yeah, harus bicara he's so dulu depressed, trauma man. masa lalunya dia. Dia ngomong bahasa Indonesia atau Rusia? Boris kayak- Yeltsin. Dia Nama panjang nggak anjingnya. dia kayak Boris nyet. Dia Da. Itu apa dia? Ya. Nyet. Tidak. Sudah 20 menit guys. Oke. Oh no. Anyway, Apa budisnya itu dari korban ambitious mom tuh yang Oh, baru iya. kasih 20%. Dia itu kayak terlalu strict. produser kita? Terus Tapi kayak- then again berarti tiap kecenderungan itu kadang ada manfaatnya juga ya kalau dalam Tapi situasi. kalau my mom not ambitious, aku kayak nggak akan juga bisa jadi verified ever sih. Iya kan? Karena Kamu dia nggak akan karena jadi dia nggak hardworking nggak gitu, push kamu. akan- Iya, I'm so lazy as a person gitu. Kayaknya kalau ibu aku nggak kasih aku pressure secara sosial dan secara sarkastik dan secara psikologi itu kayaknya aku nggak akan bisa. Tapi di sisi lain berarti bagusnya adalah you take it well gitu ya. Maksudnya kamu nggak benci, berontak, terus I don't know, do whatever, tapi bisa ngelihat seperti tadi dong. Iya, That's good. that's good. Nice. Ya, Cool. Cool. Thank you so much. Thank you. Peace. ya peace. So what's the point of this episode, man? Kita udah Iya ya. peace loh. Kita tadi ngomongin parenting ya. Ngomongin parenting. Abang si Mr. Point nih, gong. Iya. Don't hate your parents. Oh, Percuma. I feel like Iya, that's the key. Don't hate your parents. Betul. Karena ya nggak fair juga gitu kalau kita hating our parents berarti kan seakan-akan bahwa ya kita korban
Iya. Bahwa And victim mentality gets you nowhere. Man. Iya, and victim mentality kayaknya di Buddhism juga nggak ada deh. Nggak masuk nggak sih kan victim Nggak ada. mentality? I mean, that's one of the first thing that I learned waktu mulai belajar Buddhism, bahwa di Buddhism tuh nggak ada victim mentality gitu. Lo nggak bisa menganggap diri lo korban gitu, karena everybody is responsible for everything gitu kan. Iya. Ya, ya. Tapi tadi Ara sempet nyebut Apa tuh? toxic parenting kan. Ara Oke. sebut Kayak- njebut. Nyebut Enggak, njebut. Dia bilang, njebut. yang bener dong kalau Iya, ngomong. nyebut harusnya. Orang pikirnya diedit M-nya. Oh, oke. Terus, toxic jadi- parenting. Menurutku entah itu gentle, entah itu tough love. Iya. Maksudnya gentle kalau dilakukan memang orangnya gentle ya mungkin. Yang penting Iya, maksudnya apa jujur adanya. gitu. Yang penting apa adanya. Karena ada orang tua yang karena ada banyak tips gitu, orang tuh harus gini, orang tuh harus gini. Terus jadi kayak dia suka fake gitu di depan anak. Iya. Menurutku itu toxic sih. Oh, oke. Menurutku aku berterima kasih pada orang tua yang mungkin nggak mengajarkan, tapi ya minimal mereka jujur sehingga aku bisa melihat kejujuran yang aku tangkap nilainya gitu. So because kayak sebab jodoh kita yang paling kuat tuh sama orang tua kita. Jadi kita adalah orang yang paling mengenal orang tua kita. Iya, iya, Begitu juga orang tua kita adalah orang yang paling mengenal kita. iya, iya. Jadi kalau kita apa adanya, kita sebenarnya juga akan bisa kenal anak kita apa adanya. So we know what to say. Iya, iya. Oh. Ya, We know what to say, we know what to do. challenge-nya parenting tuh yang aku alami sebagai orang tua adalah kadang kita nggak mau ngeliat kenyataan tentang anak kita sih. Dan Itu kita nggak the mau challenge ngeliat kenyataan lebih- tentang kita Iya. sendiri gak sih? Betul, pada akhirnya kita nggak mau ngeliat kenyataan. Contohnya nggak mau ngeliat kenyataan tentang anak kita, misalnya anak kita punya kecenderungan sesuatu yang kita nggak suka gitu. Misal- Probably yang kita nggak mau lihat adalah mirip sama kecenderungan kamu Betul. yang kamu nggak suka. Oh. Iya, misalnya Contoh. kecerobohan. Lo nggak gitu. suka diri lo ceroboh. Iya. Terus lo jadi ngeliat, kalau ngeliat dia ceroboh kayak wah itu kamu jangan ceroboh, tapi sebenarnya Ya, yang itu aku marah lo. ada gitu. Jadi aku nggak mencoba untuk ya apa ya memahami atau kenapa sih gitu. kenapa dia I think begitu? it's not a good example. Enggak, Tapi- kamu kayak gini. Kenapa kamu ceroboh? Terus terus? kamu lihat kiri, terus kamu lihat kaca, terus kamu aku berkaca bukan untuk ke pesta. Aku berkaca untuk marahin anakku. Jadi Oh, I gini, feel like atau kita kepikir anak kita tuh takut anak kita bodoh gitu misalnya. Ah, ah. Tapi dia memang nggak bisa. Tapi kita jadi kayak paksa dia harus pinter gitu. Padahal kenyataannya adalah gitu. I know why my mom is so ambitious because that's why I think my mom is a good parent. Oke. Ini adalah suatu hal yang kayak karena dia open about it. Karena dia tuh kayak gini, dia nggak di lesin renang, dia nggak bisa berenang. Dia nggak bisa main sepeda. Nggak bisa sepeda, nggak bisa berenang. Like her life is so dull. dia nggak Itu bisa. dia mengakui Dan dia nggak bisa- Dia mengakui bahwa dia nggak mau anaknya kayak gitu. Jadi dia mau anaknya les segalanya gitu. Dan dia juga nggak bisa nyetir ya. Dia nggak bisa nyetir. Dia nggak bisa. Bentar, banyak orang tua yang kayak gitu ambisius karena dia apa beda dengan ibumu? Dia open kayak I don't want you to be like me. I don't think a lot of parents kayak gini. Aku nggak mau kamu tuh jadi kayak aku gitu. Tapi dia menggunakan kata-kata aku kepingin kamu soalnya nanti gini-gini gitu tanpa jujur pada perasaannya gitu. Enggak gini. Soalnya aku sekarang jadi kayak kalau ibu aku which I call Bui, kayak Bui tuh kayak jujur aja gitu kayak. Soalnya sekarang jadinya ya Bui juga udah telat kalau mau belajar berenang gitu. Kalau kamu masih kecil, kamu jadi lebih enak. Bui tuh pengen banget bisa belajar bahasa Jepang, tapi Bui nggak pernah les Jepang. Jadi Bui mau kamu les Jepang karena nanti kalau kamu udah seumuran Bui, kamu ntar nyesel. Dan argumennya itu masuk akal di kamu. Tapi les bahasa Jepang sih enggak. Enggak ya? Itu Nala kayaknya. Nala ya. aja, Nala suka. Tapi Tapi Nala memang berbakat ya dalam segala hal. Ini tough love, Ra. Tough love. Tough love is hard. tapi followers TikTok aku lebih baik. Oh iya. Dan kamu sekarang adalah strategi Social media strategist. Nala. TikTok tuh bisa verified juga nggak sih? Enggak ya? No, TikTok is different. We cannot mengajukan gitu. They have to like pick us. They say. Oh, tapi ada Anyway. TikTok yang verified. Ada. Oh. But they just pick us like you verified gitu. Oh, wow. Oke. Abang udah ada TikTok lo sekarang? I don't know. Aku suka lupa. Anyway, kayak she's really open about it and Yeah, she's yeah, really yeah, open yeah. about her traumas kayak bapak ibu aku dulu kayak jadi kayak kita kayak ngerti kenapa mereka kayak gitu. Sometimes kayak bapak ibu kayak orang tua harus jaga wibawa, harus jaga betul, ini betul. and I think Jadinya gak berjarak usah. gitu ya. Tapi itu challenge sih begitu kalian jadi orang Karena tua. kadang-kadang itu susahnya tuh anak-anak tuh nggak bisa ngelihat orang tuanya sebagai manusia gitu, ngerti nggak Iya sih? kayak orang tua is like an annoying figure Karena- or like a very Iya. kayak berjarak figure lah at least. Iya. Hmm.
Berarti yang sebenarnya yang penting itu aja ya gitu, like Orang tua be is open. manusia. Manusia kan manusia. Memanusiakan orang tua. Orang tua itu belajar. Oh iya, Apang Karena doang banyak sih yang relate sebenarnya tema ini ya. Iya. Enggak, karena banyak yang gue ngerasa udah gue tahu orang jadi orang tua yang baik gitu. Padahal kayaknya itu pembelajaran seumur hidup gitu. Maksudnya, Dan mungkin sebagai anak juga bisa ngelihat bahwa they're trying their best gitu. Iya, Iya, it's very hard. Gitu. Ya mungkin di mata kita kadang mereka nggak sempurna, tapi kita bisa ngerti juga bahwa they're probably sometimes in a difficult situation, dan buat mereka juga nggak gampang gitu untuk ngejalanin Dan orang apa yang tua mereka harus jalanin. like do stereotyping anak juga. Anak gue udah gini, anak gue gini, anak gue gini. Jadi begitu, ya kayak aku ngeliat Raya, aku rasa aduh anak ini kayak males banget ya di rumah. Cuman gue rasa yang penting yang bisa membuat Raya kita males ya di rumah, bikin TikTok mulu ya dia. Dia tiduran nonton TikTok gitu, klok, gitu. Klok. Tapi kemarin pas aku lihat dia parenting meeting, dia presentasi pakai Canva gitu, terus kayak yang wow, aku kayak, hah? wow Kok dia gitu bisa ya. ya? Kok bisa ya gitu? Kayak kita stereotyping dan kita suka ngejudge apapun yang dilakukan anak itu biasanya stereotyping itu. Gitu. Tapi this is what I feel ya, terutama terhadap my parents or my dad gitu. Kayak sometimes kalau misalnya dia struggling dan dia cerita ke aku, terutama waktu aku udah coming of age ya gitu. Kadang dia cerita. Terutama waktu udah gede Udah dan mulai ngerti ya. nearing dia udah mau meninggal gitu, dia lumayan sangat sering cerita gitu. Dan dia kalau cerita itu bener-bener kayak nafas lega buat aku. Kayak Buat bahwa kamu. dia juga struggling. Oh. Karena kalau kayak dia cuman kayak gak happy, dia bete-bete terus, dia marah-marah terus tanpa kita tahu struggle-nya dia, kita malah jadi kesel. Iya. Tapi kalau dia cerita, Berarti kadang orang tua nggak mau cerita ya. karena takut kayak kelihatan lemah kali ya. Mungkin ya. Tapi begitu orang tua bisa kayak show their vulnerable side, bener-bener honest vulnerable side to their kids. For me ya, it was a huge sigh of relief. I will do that. Pulang dari sini Langsung saya ya? akan, Tiba-tiba saya akan anak tunjukkan sisa. lu lagi tidur. Sisi rapuhmu. Bangun Raya, bangun. Kenapa? Papa mau cerita. Dia kayak, "Hah? Wah, gue udah tidur nih 2 jam. Gue dibangunin. Duduk, dengerin, duduk, jangan ngantuk. Berarti Buddhism adalah orang. Iya. Satu lagi kalau menurut aku, Oh, iya. kadang-kadang ya, iya memang sangat ideal ya kalau orang tua bisa terbuka, bisa ngomong gitu ya. Cuman sebagai anak tuh, walaupun kadang orang tua kita nggak pernah cerita, tapi kalau kita bisa ngelihat mereka itu dengan love ya, lebih bisa ngerti gitu. Dia sebagai manusia, dia kenapa, mungkin dia ada struggling, mungkin dia susah gitu tuh lebih gampang. Cuman kalau kitanya diisi dalam diri kita lebih banyak hatrednya, I think it's very hard to understand. Anyone sih, nggak cuma orang tua aja sih gitu. Iya. Ya aku ke bapakku yang rasanya gitu sih. And also I think like the harsh truth that we need to learn is that kita mau kabur kayak kita mau apa, family bond itu adalah itu benar-benar ikatan yang gak bisa di break. It's like ikatan dari baja gitu. So lo mau kabur apa, you're stuck with your parents. That's the harsh truth. Jadi kayak daripada lo stuck dalam kebencian, mendingan lo stuck dalam cinta gak sih? Nice. And that's it. Close the episode. Thank you. Mic drop. We are Jakarta Crazy Buddhist. Uli Herdi. Ara Haji Siwi. Apang Alim Studio. Crazy? Definitely. Wise? Not necessarily.